Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dosa merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjarannya pun tidak main-main. Bisa saja dibalas langsung di dunia tanpa harus menunggu akhirat. Akan tetapi Allah Maha Pengampun. Seberat apapun dosa hambanya, jika bertaubat, maka akan diampuni dan dihapuskan segala kesalahan yang telah diperbuat. Namun jangan pikir semua dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 10 dosa besar yang ternyata tidak ada kata ampun, justru akan langsung dijebloskan ke dalam api neraka. Yang pertama, syirik. Syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa besar. Misalnya, Anda menginginkan sesuatu tapi malah meminta ke dukun, yang jelas-jelas hanya manusia bukanlah Tuhan. Syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik, itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Yang kedua, putus asa. Siapa yang sering merasa putus asa karena gagal melakukan atau meraih sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan rahmatnya kepada manusia, bisa bernapas, melihat, diberikan rezeki yang cukup, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hambanya yang berputus asa, sebab termasuk golongan kafir akan masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Menghormati, menyayangi, dan memuliakan orang tua merupakan akhlak terpuji dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, khususnya ibu. Akan tetapi jika sebaliknya, merupakan dosa besar yang dilaknat dan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan kebaikanku? Beliau SAW menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau SAW menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau SAW menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, seorang ahli maksiat terus saja melakukan zina tanpa dia sadari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah luput pengingatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu tahu di mana hambanya berada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 99. Yang kelima, menuduh wanita baik-baik berzina. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang menuduh wanita baik-baik berzina. Hati-hati,
karena ini akan menghancurkan hidup mereka dan menghancurkan keluarga mereka. Ini juga dapat mempengaruhi masyarakat dan menciptakan perpecahan, kekacauan yang menyebar. Menuduh wanita baik-baik berzina termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan suci berzina kemudian tidak menghadirkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka dengan 80 cambukan, dan jangan terima kesaksian dari mereka bahkan sesudahnya. Dan mereka jelas tidak patuh kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Quran Surah An-Nur ayat 2-5. Yang keenam, membunuh. Membunuh tentu saja dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang keras tindakan seperti itu karena tidak hanya menciptakan kekerasan, kerusuhan, dan kekacauan dalam masyarakat. Islam menganjurkan untuk menjaga dan melindungi darah saudara-saudara muslim dan juga darah non-muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa membunuh satu jiwa kecuali untuk jiwa atau untuk kerusakan dilakukan di bumi, seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang menyelamatkan seseorang, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Yang ketujuh, memakan harta anak yatim. Anak yatim merupakan anak yang sangat dispesialkan karena Nabi Muhammad SAW sendiri termasuk anak yatim yang ditinggalkan ayah sejak masih dalam kandungan. Namun sayangnya, sebagian orang masih memperlakukan anak yatim secara tidak adil, bahkan memakan harta yang sudah jadi haknya. Ini merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka hanya memakan api di perutnya dan mereka akan dibakar dalam api yang menyala-nyala. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Yang kedelapan, memakan riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa atau kewajibanmu dari riba mulai sekarang jika kamu benar-benar beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Dalam kutipan ayat tersebut secara jelas melarang memakan riba. Bahkan ini termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, berbuat zina. Sudah jelas berbuat atau melakukan zina merupakan dosa besar dan terancam tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Yang ke-10, lari dari medan perang. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang maju untuk berperang, janganlah kamu membelakangi mereka dalam pelarian. Dan barang siapa yang membelakangi mereka pada hari seperti itu, sesungguhnya dia telah kembali dengan kemarahan dari Allah, dan tempat perlindungannya adalah neraka, dan celakalah tempat yang dituju. Quran Surah Al-Anfal ayat 15-16. Dalam kutipan ayat tersebut menerangkan lari dari medan perang merupakan dosa besar dan terancam tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.